Arum Nihaya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Dabeka Putri dari kelompok 5. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai dana perimbangan. Jumlah dana perimbangan terus meningkat setiap tahunnya. Dana tersebut ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih mengenai dana perimbangan itu apa? Dana perimbangan merupakan dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah atau otonom sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Jenis-jenis dana perimbangan terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dana bagi hasil. Di dalam dana bagi hasil terdapat dua macam, yaitu dana bagi hasil yang diperoleh dari pajak dan juga bukan pajak. Dana bagi hasil yang diperoleh dari pajak, contohnya seperti pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, PPh pasal 25 dan 29 atas orang pribadi wajib pajak, dan juga PPh pasal 21. Nah, untuk dana bagi hasil yang diperoleh bukan dari pajak, contohnya seperti pertambangan, perikanan, dan juga masih banyak lagi. Jenis dana perimbangan yang kedua yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum digunakan untuk mengatasi atau mengurangi kesenjangan fiskal keuangan vertikal pusat daerah dan kesenjangan horizontal antar daerah karena adanya ketidakrataan sumber daya antar daerah sehingga tercapainya stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Dana perimbangan yang ketiga yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus tidak diberikan ke daerah, tapi berada di pemerintahan pusat. Implikasi dana alokasi khusus yaitu lebih pada pelayanan dasar untuk kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Jenis dana perimbangan yang terakhir atau yang keempat yaitu transfer lainnya atau dana perimbangan dari provinsi. Dana ini berperan mendukung program pemerintah yang kegiatannya menjadi kesibukan daerah. Nah, untuk transfer dana dari pemerintah ke daerah-daerah tentunya berbeda-beda dan seharusnya disertai dengan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, teman-teman, dana perimbangan sendiri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Nah, di sini semua sudah dijelaskan mengenai dana perimbangan itu apa, siapa kepala pemerintahan, siapa kepala daerahnya, apa itu APBN, dan jenis-jenis dana perimbangan, semua sudah dijelaskan di sini. Nah, mungkin teman-teman belum jelas mengenai dana perimbangan ini apa dan bagaimana lingkupnya, teman-teman bisa baca kembali dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari dana perimbangan atau dana transfer kepada pemerintah daerah, serta kondisi dana tersebut sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi tujuan dari dana perimbangan atau dana transfer kepada pemerintah daerah adalah untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Juga untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dana perimbangan ini juga sangat diperlukan untuk mengendalikan roda pembangunan yang adil dan berkesinambungan, juga untuk mengurangi ketimpangan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah. Sebelum adanya pandemi COVID-19, pemerintah dalam menetapkan daerah
tertentu yang akan mendapatkan alokasi dana perimbangan hanya memerlukan 3 kriteria, yaitu kriteria umum, khusus, dan teknis. Adapun kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Hal ini dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Selanjutnya, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang dimaksud antara lain daerah pesisir dan kepulauan, perbatasan dengan negara lain, tertinggal atau terpencil, termasuk rawan banjir dan longsor, serta yang termasuk daerah ketahanan pangan. Sementara itu, kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian atau departemen teknis. Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas atau kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. Saya akan menjelaskan tentang dana perimbangan kepada pemerintah daerah pasca COVID-19. Melalui Surat Kementerian Dalam Negeri dengan nomor 905-2622-SJ sebagai tindak lanjut dari Surat Kementerian Keuangan dengan nomor S-247-MK.07-2020 menunjukkan bahwa pemerintah pusat berkomitmen terhadap penanganan COVID-19 dan berkontribusi terhadap TKDD, permasalahan ekonomi di daerah maupun di desa. Pemerintah pusat sudah menganggarkan anggaran transfer kepada pemerintah daerah dan dana desa sebesar 762.718 triliun rupiah. Anggaran TKDD pemerintah pusat telah menentukan bahwa anggaran daerah dan dana desa dapat digunakan sebagai dana jaring sosial yang digunakan di daerah ataupun di desa, berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk di daerah ataupun di desa, dan kegiatan penanganan wabah COVID-19. Adapun rincian perubahan TKDD yang telah ditetapkan dari Kementerian Keuangan meliputi 7 poin, yaitu poin pertama, penyesuaian alokasi dana bagi hasil berdasarkan perkembangan perekonomian dan penerimaan negara. Poin kedua, penyesuaian alokasi dana menurut kriteria Kementerian Keuangan. Poin ketiga, penetapan atau pengurangan alokasi dana transfer antar bidang dan subbidang karena kondisi tertentu yang menentukan anggaran. Poin keempat, penyesuaian alokasi dana insentif daerah. Poin kelima, penyesuaian otonomi daerah ataupun khusus. Poin keenam, penyesuaian alokasi dana khusus desa. Dan poin ketujuh, pemotongan atau penundaan dana transfer kepada pemerintah daerah dan dana desa. Perpres menentukan bahwa rincian transfer kepada pemerintah daerah dan dana desa, pembiayaan dan anggaran termasuk perubahan menjadi dasar penyusunan dan pengesahan pelaksanaan anggaran untuk tahun berikutnya. Adapun rincian perubahan selengkapnya tersaji dalam lampiran Perpres nomor 56 tahun 2020. Sekian penjelasan dari saya mengenai dana perimbangan terhadap pemerintah daerah dan dana pusat pasca COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melanjutkan dana perimbangan pasca COVID yang telah dijelaskan oleh Rania. COVID-19 di Indonesia pertanggal 1 Mei 2020 telah ada 10.551 orang yang dinyatakan positif terkena COVID-19 dan telah menyebar luas di 34 provinsi dan 318 kabupaten atau kota. Dari jumlah tersebut terdapat pasien meninggal dunia dan pasien positif dinyatakan sembuh. Kemudian bagaimana dana perimbangan pasca COVID yang ditangani oleh pemerintah? Nah, sesaat lagi saya akan menjelaskan dana perimbangan pasca COVID. Untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas dan penanganan dampak dari COVID-19, Kementerian Keuangan melalui instrumen transfer ke daerah dan dana desa telah mengeluarkan 2 peraturan keputusan, yaitu Menteri Keuangan nomor 6 PMK/7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan dan atau penanganan coronavirus DSS 2019 dan yang kedua ada peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.
DAK fisik dan DAK non-fisik untuk penanganan COVID-19, dana alokasi khusus fisik pada bidang kesehatan dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan COVID-19. Menu tambahan DAK fisik itu untuk penanganan COVID-19 disusun oleh Kementerian Kesehatan selaku kementerian yang bertanggung jawab atas DAK terhadap bidang DAK kesehatan. Tambah lagi menu kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan alat kesehatan ruang isolasi COVID-19, serta peralatan pengendalian dan pemberantasan penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian ada penyaluran subbidang. DAK fisik bidang kesehatan yang dilaksanakan secara sekaligus setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Penyaluran tersebut itu akan dilaksanakan paling lama 7 hari kerja setelah Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara menerima dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan tercantum di dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi. Kemudian perluasan penggunaan DAK non-fisik berupa dana operasional kesehatan akan dilakukan dengan perubahan juknis BOK oleh Kemenkes. Dalam TKDD tahun 2020, Pagubok sebesar 9 triliun dan BOK tambahan sebesar 3,7 triliun untuk insentif tenaga kesehatan. Dan petunjuk teknis terkait pemanfaatan DAK bidang kesehatan untuk pencegahan atau penanganan COVID-19 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK. Terima kasih. Kemudian pasca COVID akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Rania.